Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya RDT di pemrograman lanjut ya. Video kali ini kita akan membahas mengenai inheritance. Oke, tidak perlu berlama-lama, langsung kita masuk saja ke materinya, yaitu inheritance. Jadi inheritance itu kalau dalam bahasa Indonesia bisa diartikan dengan pewarisan ya. Jadi pewarisan ini adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa disebut dengan kelas turunan atau derived class dalam bahasa Inggrisnya. Dari kelas yang sudah ada, yaitu base class atau kelas induk. Oke, jadi eh, dari kelas yang sudah ada dinamakan kelas induk, itu bisa diturunkan kelas baru yang dinamakan dengan derived classes atau kelas turunan. Nah, kelas turunan ini mewarisi semua kemampuan dari kelas induk, tetapi dapat menambahkan karakteristik tambahan miliknya sendiri. Kelas induk ini sendiri tidak berubah selama prosesnya. Jadi di sini kita akan belajar mengenai pembuatan kelas baru yang dinamakan kelas turunan, di mana kelas turunan itu dia memiliki karakteristik dari kelas induknya atau kelas yang sudah ada. Jadi misalkan ada program, di situ ada kelas A gitu ya, kita itu bisa membuat kelas B atau yang dinamakan kelas turunan, di mana kelas B ini dia bisa mewarisi semua isi, baik itu member fungsi, member data yang ada di kelas induknya atau kelas A ini. Tetapi ada caranya bagaimana supaya kelas B ini bisa menjadi kelas turunan dari kelas A. Jadi beda dengan kita membuat kelas baru gitu ya. Jadi ada caranya supaya kelas B ini bisa menjadi turunan dari kelas A. Oke, terus kenapa kita membutuhkan inheritance kan gitu kan? Jadi yang pertama, ini juga berarti kelebihan inheritance juga ya. Yang pertama itu menghemat waktu. Menghemat waktu di sini tuh maksudnya karena ketika kita membuat program gitu kan, kalau kita mengembangkan suatu program, kita mengembangkan suatu program yang sudah ada, kita dapat warisan program yang sudah ada gitu kan. Kita mau menambahkan fungsi baru gitu, mau menambahkan ada data baru gitu. Nah, kita tidak perlu mengotak-ngatik program yang sudah ada itu. Kita cukup menambahkan kelas baru, di mana kelas baru itu adalah kelas turunan dari kelas yang sudah ada di program yang lama. Kan gitu. Jadi kelas baru ini dia akan tetap mewarisi semua yang ada di kelas induknya di program lama, tapi bisa ditambahkan juga sesuai dengan keinginan kita gitu kan, yang menjadi karakteristik atau keinginan kita mau ditambahkan apa gitu. Nah, jadi itu keuntungannya. Jadi ketika uh, terjadi transfer program itu dari satu program ke program lain, itu lebih mudah ketika ingin mendapatkan sesuatu. Dan juga dengan menggunakan inheritance ini, program jadi lebih mudah untuk dipahami. Kan semuanya sudah dibagi menjadi kelas-kelas. Lalu yang pertama biaya lebih murah. Jadi karena kan memang time is money ya. Jadi semakin hemat waktunya maka semakin murah harganya. Meningkatkan keandalan program. Jadi karena kita ketika membuat program baru itu tadi, ketika program sudah ada itu kita tidak perlu lagi ini ya mengotak-atik yang sudah ada gitu kan. Kita cukup menambahkan kelas baru. Berarti keandalan program pun tetap terjaga dari yang lama. Kalau misalkan di prosedural, kita itu harus mengotak-atiknya di dalamnya. Itu bisa membuat nantinya mungkin satu yang kita ubah itu berpengaruh ke yang lain, membuat yang lain error. Gitu. Nah, tapi kalau di sini kan kita nambahkan baru aja nih, berarti yang lama tidak akan terpengaruh apa-apa. Karena tadi kelas induk ini tidak mengetahui apapun dari kelas turunan di satu arah aja. Kemudian dalam mendistribusikan libraries kelas. Jadi karena uh, transfer program dari satu program ke program lain itu akan lebih mudah gitu kan. Karena librariesnya itu dalam bentuk misalkan kelas-kelas gitu, jadi lebih mudah dipahami, jadi lebih ketika ada transfer program gitu akan lebih mudah. Ya, programmer yang baru juga akan lebih mudah memahami. Ketika ingin mengubah atau memodif pun lebih mudah juga. Gitu. Itu beberapa kelebihan dari inheritance. Nah, lalu ini gambaran ini ya, gambarannya inheritance ini pewarisan ya. Jadi ada kelas induk, ada kelas turunan. Kelas induk ini misalkan dia memiliki fitur A, B, dan C. Fitur A, B, dan C itu bisa berupa member data dan member fungsi. Nah, kelas turunannya ini dia juga akan memiliki fitur-fitur yang sama dengan kelas induknya, yaitu fitur A, B, dan C, member fungsi dan member data yang sama. Tapi bisa kita tambahkan fitur baru yaitu berupa fitur D. Fitur D ini bisa berupa member data dan member fungsi juga gitu. Nah, jadi keuntungan dari kelas turunan itu ini.
Dia mewarisi semua fitur yang ada kelas induk, tapi bisa ditambahkan juga fitur baru yang menjadi ciri khas bagi kelas turunan tersebut. Dan arah panahnya itu dari kelas turunan ke kelas induk, dari atas ke bawah, bukan sebaliknya. Nah, Unified Modeling Language atau UML. Unified Modeling Language. UML ini adalah bahasa grafis untuk pemodelan program komputer. Pemodelan yang dimaksud di sini adalah untuk membuat suatu representasi sederhana dari sesuatu. Contohnya seperti cetak biru suatu rumah. UML memberikan suatu cara untuk memvisualisasikan organisasi program berlevel lebih tinggi tanpa harus masuk terlalu dalam detail kode program yang sebenarnya. Jadi, misalkan kita membuat program OOP ya, kita buat program OOP, jadi nggak harus inheritance ya UML ini, cuma kalau untuk inheritance jadi lebih mudah UML ini. Jadi misalnya kita buat program OOP dengan menggunakan inheritance gitu kan. Nah, lalu kita ingin menjelaskan program kita itu kepada orang lain, misalkan pada klien gitu. Nah, kita bisa menjelaskan isi dari program itu secara sederhana. Kita bisa memvisualisasikan program itu menjadi sesuatu yang mudah dilihat gitu oleh orang awam dengan menggunakan UML ini. Jadi ketika orang awam melihat, dia tidak perlu melihat program secara langsung untuk bisa mengetahui apa saja isi dari program tersebut. Kan UML itu kan isinya kelas-kelasnya itu apa aja, terus dalam kelas itu ada member fungsi dan member data apa saja. Dan di situ bisa kelihatan kelas ini isinya ini, terus kelas turunannya ini, kan gitu. Nanti data apa aja yang bisa disimpan di kelas ini, gitu. Semuanya itu terlihat. Bagaimana runtutan kelas-kelasnya itu terlihat. Jadi UML ini memudahkan dalam memvisualisasikan program yang sudah ada tanpa harus masuk secara langsung ke kode program tersebut. Tuh. Nah, contohnya UML ini kita lihat. Jadi UML itu yang paling atas ini adalah nama kelas. Terus yang baris kedua ini adalah member data, nama dan alamat. Terus yang ketiga ini adalah member fungsi gitu. Nah, di sini ini adalah kelas induk. Yang atas ini adalah kelas induk dan bawahnya adalah kelas turunan. Itu kelas turunan, di sini ada dosen, mahasiswa, dan staf. Berarti kelas turunan-turunan ini memiliki semua fitur atau karakteristik yang ada di kelas induknya, ditambahkan dengan karakteristiknya sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya misalkan ini ya kelas induknya itu penduduk ITTP atau warga ITTP kan gitu. Itu ada nama, ada alamat member datanya, terus member fungsinya get nama dan get alamat. Nah, lalu di kelas turunannya, misalkan di dosen, itu yang menjadi ciri khas dari dosen adalah NIDN. Jadi, dosen ini dia memiliki dapat mengakses nama dan alamat juga kan gitu. Tapi yang menjadi ciri khas bagi dosen ini sendiri adalah adanya NIDN. Tulisannya sama, yang kedua ini member data dan yang ketiga baris terakhir bawah sendiri ini adalah member fungsi. Mahasiswa yang menjadi keunikannya adalah NIM. Untuk mahasiswa, terus fungsinya get NIM. Untuk staff yang menjadi keunikannya adalah nomor induk pegawai untuk get NIP. Nah, gitu. Lalu ini adalah contoh kelas induk dan kelas turunan. Nah, bisa kita lihat di sini, misalkan ini kelas induk ya, kelas induknya namanya base. Kelas induk namanya base dengan member datanya integer BDM. Lalu base, ini konstruktor ya, biasa base BDM diberi nilai 0, integer get, void set. Oke, kelas turunan merupakan kelas turunan dari public base. Nah, di sini berarti kelas turunan ini ya, kelas bernama turunan ini merupakan turunan dari kelas induk base. Gitu. Karena di sini kan ada titik 2 public base. Nah, public ini adalah access specifier namanya. Nanti kita akan belajar juga. Nanti ada dua access specifier, ada public dan ada private gitu. Nanti kita belajar mengenai itu. Lalu base ini nama dari kelas induknya. Gitu. Nah, terus kita lihat di programnya, misalkan before ini kan base BDM, base get. Berarti di sini base dia objek dari kelas induk base, ini kan objek dari kelas induk ini base, dia mengakses fungsi get yang ada di dalam kelasnya gitu.
Lalu di kelas kita buat objek dari kelas turunan. Di sini ada turunan derived. Nah, derived ini derived.get berarti derived objek dari kelas turunan ini juga berusaha mengakses member fungsi yang ada di kelas induknya, yaitu get. Nah, after derived.set berarti objek dari kelas turunan melakukan set nilai BDM. Di sini dimasukkan nilai 1. Nah, lalu base get ini ya mengambil nilai return ya dari BDM, lalu derived.get sama dia mengambil nilai dari BDM juga. Nah, silakan dicoba, nanti akan terlihat bahwa ini bisa nih kalau apa namanya kelas turunan itu mengakses fungsi yang ada di kelas induk. Gitu. Kita lihat di programnya. Saya coba mengaksesnya dulu. Oke, saya cari programnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini contoh programnya ya. Ini contoh programnya sama seperti tadi, ada base BDM, get, dan set. Lalu kelas turunannya isinya kita kosong saja, ini karena ini untuk mencoba apakah objek dari kelas turunan ini bisa untuk mengakses kelas induknya ya. Nah, di sini sekarang kita coba untuk menjalankan ini dulu programnya. Nah, dari sini terlihat bahwa programnya berjalan dengan baik, tidak ada error. Berarti objek dari kelas turunan itu bisa mengakses fungsi yang ada di kelas induknya, kan gitu. Nah, di sini berarti tidak ada masalah ketika objek dari kelas turunan itu mengakses kelas induknya secara langsung. Hanya yang di public tapi. Kalau ketika kita mengakses yang ada di private, itu akan muncul masalah. Misalkan di sini ya, saya coba mengubah ini menjadi langsung BDM. Jadi tidak melalui return ya. Kita akan mengakses yang berdata langsung di private. Itu apakah bisa? Nah, akan muncul error. Kalau kita lihat errornya in base BDM is private. Jadi tidak bisa diakses. Yang bisa diakses ada yang di public. Nah, nanti kan saya jelaskan juga mengenai pembagian kelas. Jadi itu tergantung ini ya, akses specifier-nya itu sebenarnya untuk melihat apa yang bisa diakses, apa yang tidak. Itu. Nah, untuk deklarasinya dulu itu tadi seperti kita lihat yaitu kelas spasi nama kelas turunan titik 2 akses specifier-nya itu ada 2 yaitu public dan private. Setelah itu spasi nama kelas induknya. Nah, masing-masing menentukan aturan dalam mengakses data dan fungsi di kelas induknya. Ini public dan private. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita pelajari. Nah, ini cara contoh program untuk buat kelas turunan. Ini misalnya kelas induk kan, ini kelas induk, lalu ini kelas turunan. Nah, ini masih kurang. Apa yang kurang silakan dicari. Bagaimana supaya kelas yang di sebelah kanan ini bisa menjadi ini ya, bisa menjadi kelas turunan dari kelas base. Di sini ya. Nah, ini masih kurang. Harusnya apa? Silakan coba diisi sendiri gitu. Oke. Lalu ada penurunan public dan private. Jadi ini aturan-aturan untuk kelas turunan gitu. Jadi tadi ada kelas turunan public dan ada kelas turunan private gitu. Kalau kelas turunan public dia bisa misalkan kita ingin objek B ini misalkan bisa digunakan untuk mengakses yang berdata dan yang berfungsi yang ada di public.
objek dari kelas turunan yang akses spesifier itu publik bisa digunakan untuk mengakses di publik. Kelas turunan juga bisa mengakses protect dan publik yang ada di kelas induknya, gitu. Jadi ini dia bisa mengakses publik di kelas turunan, objek dari kelas turunan B ini bisa mengakses member fungsi atau member data yang ada di publik kelas turunan, juga bisa mengakses member fungsi atau member data yang ada di publik kelas induk. Kelasnya sendiri secara umum, kelas turunan sendiri bisa mengakses member data dan member fungsi yang terdapat di protected dan public. Nah, sedangkan di akses specifier private, di sini kita bisa lihat bahwa kelas C ini kelas turunan dengan akses specifier private. Objek dari kelas C itu tidak bisa mengakses publik yang ada di kelas A atau kelas induknya. Dia hanya bisa mengakses publik yang ada di kelas turunannya sendiri. Tapi untuk kelas C-nya sendiri itu, kelas turunan C itu bisa mengakses kelas induk protected dan publik yang ada di kelas A. Jadi gitu. Oke. Lalu deklarasi akses. Terkadang kelas induk diwariskan secara private, tetapi terdapat member data tertentu yang harus mempertahankan sifat publiknya. Dalam kasus seperti ini, C++ mendukung deklarasi akses dengan yang ditempatkan di bagian publik dari kelas turunan. Jadi, misalkan ini kan private nih, ini ada kelas turunan private. Nah, kalau kelas turunan private berarti kan objek dari kelas private ini tidak bisa digunakan untuk mengakses publik yang ada di kelas induk. Nah, kan gitu. Jadi kalau ini berarti kan objek C tidak bisa mengakses fungsi atau data yang ada di publik kelas induknya. Kan? Tapi misalkan dari ini kelas C ini tetap dibutuhkan private, tapi objek C ini ingin mengakses satu saja member fungsi yang ada di publik kelas induknya. Kalau misalkan publiknya ini ada beberapa member fungsi, nah objek C ini hanya ingin mengakses satu aja member fungsi yang ada di kelas induk. Itu bisa kita lakukan, bisa kita akses dengan menggunakan bantuan ini, deklarasi akses ini. Ya, caranya itu dengan menggunakan nama kelas induk, ini kan base misalkan yang ingin diakses adalah base, kita dua kali, terus ini adalah nama member datanya atau mungkin fungsinya gitu. Nama member di public kelas induk bisa member data, bisa member fungsi. Nah, dengan bantuan ini maka objek dari kelas turunan private itu bisa mengakses member data atau member fungsi yang ada di public kelas induk. Oke, untuk contohnya saya coba cari dulu. Oke, contohnya ini ya. Jadi ini adalah saya jelaskan programnya dulu, ini kelas induk base, ada pre BDM private. Kalau ingat-ingat ini pre BDM berarti private, base BDM base. Kalau ini pub BDM berarti di public base. Kalau ada pub derived, nah ini public kelas turunan public ya. Ini kelas turunan public. Private D berarti derived atau turunan. Lalu ini pre BDM berarti private DDM ini. Pre DDM ini mengakses public BDM yang ada di kelas induk. Nah, lalu di kelas turunan kedua ada pre derived. Ini public, ini pre private. Nah, ini private di kelas induk. Nah, ini private DDM berarti derived ya. Lalu pre DDM sama dengan pub BDM. Nah, pre BDM ini berusaha mengakses public yang ada di kelas induk gitu. Nah, terus di sini kita buat objek dari kelas pub derived berarti kelas turunan public tadi ya, kelas turunan public. Nah, objek dari kelas turunan public ini mengakses public yang ada di kelas induk. Lalu di bagian kedua ini ada pre-derived ini pre-derived objek, jadi ini objek dari kelas turunan private. Objek dari kelas turunan private ini berusaha mengakses data yang ada di kelas induk gitu. Nah, sekarang kita coba jalankan, bisa nggak? Nah, akan muncul error di sini. Integer in base pub BDM is inaccessible. Nah, kita lihat. Nah, yang buat error itu di baris 52 yaitu ini. Jadi dia tidak bisa mengakses pub BDM karena inaccessible. Karena dia ditaruh di
kelas induk, di mana kalau objek dari kelas turunan induk itu tidak bisa mengakses apa namanya, itu tidak bisa mengakses member data yang atau member fungsi yang ada di kelas induk. Objek dari kelas turunan private tidak bisa mengakses member data atau member fungsi yang ada di kelas induk. Kan gitu. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi dijelaskan, yaitu dengan menggunakan ini ya, deklarasi akses ini ya. Nah, ini yaitu base, nama kelas induknya tadi kan base. Base.2 pub BDM, yaitu member data atau member fungsi yang ingin diakses. Itu. Ini bisa data, bisa fungsi. Tergantung mana yang mau diakses. Nah, sekarang kita coba lagi apakah bisa. Nah, ini tidak ada lagi error dan bisa diakses. Nilainya 20 ya, ini kan 20, PBDM 20. Maka ketika diakses oleh yang bawah, sama nilainya berarti 20. Sementara dari kelas turunan yang kedua juga nilainya 20. Nah, ini berarti sudah bisa diakses member yang ada di kelas induknya. Jadi gitu. Nah, ini beberapa sifat dari kelas induk kelas turunan, yaitu pada inheritance itu prosesnya satu arah. Kelas induk tidak mengetahui apapun mengenai kelas turunannya. Kelas induk tidak mengalami perubahan apapun selama inheritance. Lalu secara teori, jumlah kelas turunan yang dapat diturunkan dari satu kelas induk adalah tidak terbatas. Jadi gitu. Jadi prosesnya satu arah, dan kelas induk ini tidak mengetahui apapun mengenai kelas turunan. Jadi kelas turunan itu bisa mengambil karakteristik yang ada di kelas induknya gitu kan. Tapi kelas induk itu tidak bisa kalau dia ingin menggunakan member data atau member fungsi yang ada di kelas turunannya. Jadi hanya satu arah. Dan kelas induk ini tidak mengalami perubahan apapun selama inheritance. Jadi mau kelas turunan itu sebanyak apapun, mau kelas turunannya itu isinya apa aja, kelas induk tidak akan mengalami perubahan apapun. Itu yang membuat program kan menjadi lebih andal, gitu kan? Karena kelas induk tidak, kalau kita tidak mengubah apapun, maka tidak akan terjadi perubahan apapun di kelas induk. Secara teori jumlah keturunan tidak terbatas gitu. Jadi kita mau buat kelas turunan sebanyak apapun tidak masalah secara teori gitu. Kecuali mungkin karena saking banyaknya jadi error di program karena terlalu banyak dibaca, nah itu beda kasus lagi kan gitu. Itu tergantung kemampuan dari laptop Anda masing-masing. Nah, lanjutnya itu mengenai multi-level dan multiple inheritance. Akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk video ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.